belajar hari ini? Sudah siap? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, ini berdoa dulu. Nanti kita akan selain dari pengertian, definisi itu pengertian,
belakang, depan, samping, atas, semua menyebut namanya objek. Nah, ketika seseorang memoto kemudian bentuknya serupa dengan foto yang saya koordinasikan, dia akan menjawab bahwa itu adalah kucing. Itu hanya belajar dari data, ya, data-data yang dimasukkan, kemudian mencari kesamaan. Misalkan kamu yang punya Facebook, ada yang punya Facebook. Nah, pernah nggak menandai teman di Facebook? Pernah nggak menandai teman di Facebook? Nah, kalau misalkan belum, misalkan Ojan berteman dengan siapa, Ojan? Ojan berteman dengan Gama. Misalkan foto bertiga sama Dava. Nah, si Ojan menandai gambar Dava. Ini Dava. Si Gamas menandai juga. Ini Gamas. Nah, ketika foto berikutnya memfoto lagi, ternyata fotonya ada Ojan sama Alvin. Nah, satu lagi sama Gamas. Ketika ngeklik foto Gamas, langsung muncul ini Gamas, karena dulu pernah ditandai namanya Gamas. Itu adalah cara kerja mesin untuk buatan. Dia belajar dari data namanya si Gamas. Ya, enggak. Jadi dari bentuk wajah dia juga belajar. Oh, pola bentuk seperti ini namanya Gamas. Nah, dia belajar. Kemudian kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dengan dan meningkatkan performanya. Nah, contohnya itu ada gambar apa? Ada yang kelihatan nggak? Gambar apa? Itu gambar Google Maps. Ada yang pernah menggunakan Google Maps? Ada? Pernah? Nah, coba Gamas pernah menggunakan Google Maps? Nyari apa coba di Google Maps? Ada yang belum pernah menggunakan, siapa yang belum pernah menggunakan? Belum pernah menggunakan Google Maps? Siapa yang belum pernah? Gak apa-apa, kalau misalkan belum pernah, ya gak apa-apa. Nah, belum pernah ya, berarti nanti kita coba Google Maps. Ya, karena mungkin belum membutuhkan ya. Nanti kalau suatu saat kalau bilang perjalanan jauh, kalian tidak tahu arah pulang, ya Google Map ini bisa jadi salah satu solusi untuk pulang ke rumah. Ya, misalkan kamu rumahnya di mana? Rumahnya di Majasin. Misalkan kamu ada di Bandung, kamu nggak tahu arah pulang. Saya gimana pulangnya ya? Saya nggak tahu jalan ke Majasin itu bagaimana. Nah, kamu pakai handphone kamu, handphone pintar kamu atau Android kamu, menggunakan internet ya, pilih aplikasi Google Maps, kemudian cari Majasin. Nah, nanti akan membentuk sebuah peta. Nah, kemudian kamu telusuri yang namanya Majasin ini. Bagaimana cara bisa sampai ke desa Majasin. Nah, nanti Google Maps akan membantu kamu dalam arah jalan menuju ke Majasin. Itu fungsi dari Google Maps. Misalkan kalian sekolahnya di Indramayu, ada yang berani ke Indramayu sendiri? Nah, ya mungkin belum berani ya, karena belum 17 tahun, jadi mungkin belum punya SIM, terus belum bisa menggunakan motor, kecuali mungkin pakai sepeda. Hari Minggu jalan-jalan kita sampai ke Balongan, pernah nggak naik sepeda sampai jauh? Pernah nggak? Pernah nggak? Sampai jauh? Pernah. Pernah. Ke Jatibarang. Ibu juga pernah naik sepeda ke Jatibarang, nyoba-nyoba. Sampai berapa lama sih naik sepeda ke Jatibarang? Pernah gitu ya. Nah, tuh, misalkan ke Jatibarang, kamu tiba-tiba nyesel karena mungkin ada jalan yang belum pernah kamu lalui.
belanja di online? Pernah. Berarti punya Shopee. Sesuatu tersebut biasanya yang kamu cari akan muncul sesuatu yang mirip-mirip dengan yang kamu inginkan. Iya nggak? Misalkan kamu lagi pengen apa, akhirnya muncul barang-barang yang seperti yang kamu inginkan. Misalkan topi, segala macam jenis topi muncul. Pernah nggak? Enggak? Pernah nggak? Ya, itu dia belajar dari berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, misalkan juga di YouTube berdasarkan riwayat yang sering kamu nonton. Kamu itu sukanya nonton ini, sering di YouTube itu sering buka ini. Nanti dia akan menampilkan sesuatu yang mungkin sekiranya kamu sukai berdasarkan riwayat yang sering kamu tonton. Yang keempat adalah KA mampu mengenali pola dan membuat tadi ya. Yang contohnya misalkan foto ada 3 anak, ada Gamas, ada Ojan, ada Bapak ya, Bapak. Ketika pernah ditandai, nah dia akan ketika ada foto lagi dia tahu itu namanya Dafa. Atau mungkin walaupun belum ditandai, tapi Dafa punya Facebook. Dafa menamai dirinya Dafa. Walaupun belum pernah ditandai, ketika klik foto tersebut, dia akan mencari data. Ini tuh Facebook, ada Facebook yang namanya Dafa. Jadi nama tersebut akan mungkin ini Dafa. Misalkan klik Gamas, walaupun belum pernah ditandai, tapi Gamas punya Facebook. Akhirnya si kecerdasan buatan ini mencari yang sesuai dengan bentuk wajah tersebut. Oh ini tuh ada Facebooknya namanya Gamas ya. Itu berdasarkan pola bentuk ya, mengenali wajah. Kemudian sekarang perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Apa bedanya kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia? Ada yang bisa kira-kira nggak? Buatan itu kan komputer ya. Kalau manusia itu kan pintar. Kira-kira apa sih bedanya kita dengan kecerdasan buatan? Ada yang kira-kira nggak? Kalau komputer itu punya apa atau tidak punya apa? Kalau manusia itu punya apa? Ada yang bisa kira-kira? Ya, jelas beda ya. Kita kan diciptakan oleh Allah yang sebaik-baiknya ya. Sedangkan kecerdasan buatan itu cuma ciptaan manusia, diberi kode-kode tertentu yang bisa mencari belajar dari data-data yang dimasukkan oleh manusia. Nah, kira-kira apa sih bedanya kecerdasan buatan dengan kita? Apa bedanya? Kita kan beda ya. Kalau kecerdasan buatan itu takutnya kita sih bukan, karena itu dia cuma belajar dari data-data yang pernah dimasukkan ya. Jadi kalau manusia tidak kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan. Punya nggak perasaan? Misalkan kamu pernah nggak curhat di meta air? Kamu meta air? Pernah meta air? Curhat. Misalkan meta air, aku lagi sedih nih. Bisa nggak membantu solusi kesedihan kamu? Mungkin bisa, tapi jawabannya datar-datar saja karena dia tidak punya perasaan. Mungkin jawabannya ya kamu sedih karena ini, tapi tidak datar aja berdasarkan data-data yang pernah dia pelajari dari orang-orang yang pernah memasukkan data. Jadi hanya mengikuti instruksi. Nah, instruksi apa yang kamu minta, dia akan mencari yang kamu minta. Kamu pengen membuat mie, misalkan masak mie, dia akan mencari ada nggak ya yang pernah memasukkan data cara memasak mie. Nah, itu dia hanya berdasarkan mengikuti instruksi ya. Kemudian kalau manusia bisa berpikir sendiri. Bisa nggak kamu berpikir sendiri? Misalkan kenapa ya ini, misalkan ya kan jawaban orang itu biasanya berbeda-beda ya. Ini jawabannya begini, ini jawabannya begini, ini jawabannya begini karena dia manusia. Ya,
warna yang biasa disukai. Misalkan ya dibuka jawabannya biru. Sedangkan apakah semua laki-laki suka warna biru? Enggak, kan jawabannya suka warna hitam. Nah, itu ya karena dia berdasarkan data-data yang pernah sering diterima. Suka warna biru, suka warna biru, jadi dia jawabnya biru. Padahal sudah semua orang suka warna biru. Ya. Kemudian memiliki perasaan, jadi ya misalkan ya sedih, sakit, nah dia nggak pernah merasa sedih, merasa lelah nggak? Coba kalau misalkan komputer, merasa nggak? Saya lelah, jangan jawab kamu. Manusia, tolong jangan tanya saya terus. Manusia tolong jangan tanya saya terus. Saya lelah, kenapa nggak jawab lelah? Misalkan CCTV ya dipasang 24 jam. Dia bilang, saya lelah. Coba kalau manusia berjaga, satpam ya, jaga 1 kali 24 jam, lelah nggak? Lelah. Jadi ada manfaatnya nggak kecerdasan artifisial ini? Ada apa manfaatnya? Ya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya tadi CCTV itu salah satu dari kecerdasan buatan. Dia bisa merekam 1 kali 24 jam, bahkan sampai hari berikutnya. Kalau manusia misalkan berjaga, mungkin tidak 1 kali 24 jam, tapi bergiliran. Misalkan jaganya malam siapa, yang siang siapa, ya enggak? Karena nggak mungkin kan kita juga butuh istirahat. Ya. Kemudian kecerdasan artifisial belajar dari data dan program yang diberikan. Tadi ya data-data yang dimasukkan. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Nah, karena bergaulnya dengan yang baik, jadi pendapatnya dia begini-begini. Bergaulnya dengan yang jelek, dia punya pemikiran begini-begini. Jadi pemikirannya berbeda-beda tergantung dari pergaulannya, ya. Kemudian kalau kecerdasan buatan hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi dia cuma paham apa yang pernah dia terima. Sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. Walaupun manusia misalkan ditanyakan apa, dia bisa berpikir secara luas. Jadi bukan hanya pembahasan itu, dia misalkan bisa merembet ke pembahasan yang lainnya karena dia ini karena ini misalkan. Jadi ada alasan penyebabnya apa, terus punya alasan lain penyebabnya apa lagi. Jadi bisa bercabang. Sedangkan kecerdasan buatan hanya fokus di masalah tersebut. Kemudian kecerdasan buatan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Tadi ya, misalkan foto gamas, ternyata ada yang foto gamas, ya ternyata salah memprediksi gamas, padahal bukan gamas. Tuh ya, karena dia berdasarkan prediksi namanya gamas. Bisa nggak berbuat kesalahan sehingga kecerdasan buatan itu? Bisa nggak? Manusia aja yang sempurna bisa melakukan kesalahan, apalagi ini yang buatan ya, bisa aja melakukan kesalahan. Misalkan ibu pernah bertanya, kalian misalkan mencari jawaban ya, jawaban cari di Google. Kalau ibu biasanya cari di ChatGPT, pernah nggak menggunakan ChatGPT? Pernah? Aku juga pernah menggunakan ChatGPT. Hebat tuh ya. Ibu pernah menggunakan ChatGPT. Kalau yang belum pernah nanti tanya sama Akbar, kayak apa sih ChatGPT? Nah, bisa ibu pernah tanya. Itu soal hubungan ya. Karena ibu waktu itu ibu lagi ngeblank, mikir ceritanya ya. Jadi ibu coba bertanya, jawabannya apa sih? Walaupun ibu sebenarnya suka matematika ya, tapi kali-kali lagi mikir. Ternyata dongol jawabannya. Nah, jawabannya cuma ibu rasa jawaban ChatGPT ini merasa aneh. Kok kode-kodenya aneh sih? Jadi karena aneh, ibu penasaran sendiri. Cobalah dikerjakan sendiri, akhirnya dikerjakan sendiri. Walaupun tadi malas-malas, karena yang dihasilkan ChatGPT ini
dengan jawaban dari kecerdasan buatan, karena bisa saja salah, ya. Bisa saja semua kesalahan. Kemudian manusia bisa memutuskan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Misalkan, ya, kalian diberi tugas PR, ya. Kemudian ada yang jawabannya semua dilihat di Google. Pernah nggak mencari jawaban cari di Google? Itu pernah nih, guru siswa, ya, misalnya guru siswa. Coba kamu kerjakan nih soal matematika, sebenarnya soal MIPA, ya, soal gotong banget. Ternyata anak ini bisa menjawab semuanya. Kamu dari mana bisa menjawab? Cara mengerjakannya bagaimana? Dia tahu jawabannya tapi nggak tahu cara mengerjakannya. Nggak tahu caranya. Kamu bisa tahu jawabannya? Tanya di Google. Nah, itu, ya. Ternyata dia bisa menjawab tapi tidak tahu cara mengerjakannya. Cuma tahu jawabannya aja itu, tapi tidak tahu cara mengerjakannya bagaimana. Nah, kalau misalkan ada teman dia mengerjakan sendiri, misalkan dari soal 10 dia salah 3. Nah, satu lagi dia dari soal 10 dia betul semua, tapi menggunakan Google. Kira-kira mana yang harus nilai bagus? Yang mengerjakan sendiri dapat 70, apa yang dari Google jawabannya 100? Mana? 10. Yang 70 apa yang 100? 10. Ya. Nah, itu karena guru itu kan manusia, ya, dia berpikir, kamu tahu jawabannya, kamu nggak tahu caranya. Berarti sama aja bohong, ya, ibaratnya sudah bisa jawab tapi sudah dipengaruhi ilmunya, ya, supaya diterjemahkan bisa beli kira-kira. Mau lihat apa di Google bisa jawab B, bakal diterjemahkan tanpa menggunakan Google bisa menjawab B. Beli, ya, sedangkan nilai itu diterjemahkan bisa menjawab B. Bisa, ya. Jadi guru juga manusia. Ini tuh ternyata bukan hasil karyanya sendiri, ternyata dapat melihat di Google. Jadi pertimbangan masalah tentu yang dinilai lebih baik adalah yang mengerjakan sendiri. Kalian boleh nggak sih cari jawaban di Google? Boleh nggak? Boleh, tapi juga kalian harus memahami cara kerjanya. Kalian pelajari juga ilmunya, ya. Jangan sampai setelah kamu jawab, kamu tidak tahu dari mana asalnya, ya. Kalau manusia punya perasaan, kalau kecerdasan buatan tidak memiliki perasaan, cuma berinstruksi baik. Dokternya apa? Laku baik. Dokternya apa? Coba siapa aku, ya, laku baik. Jangan manusia, lo nggak bisa naik Google, ya? Pernah nggak dipotong di dalam? Nah, manusia nggak bisa jawab. Lo nggak bisa lagi Google mau main-main. Kita membuatkan misalkan lo buat suruh lari, ya, itu lari. Dia mau nggak punya perasaan, ya, nggak masalah lari. Nah, terus apa nanti? Belajar dari data, ya. Kalau misalkan manusia beradaptasi dengan lingkungan, tergantung lingkungannya, ya. Kemudian kalau kecerdasan buatan hanya memahami yang ada dalam datanya yang pernah dia pelajari, sedangkan manusia bisa memahami yang lebih luas, ya. Kemudian kalau kecerdasan buatan bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola tadi yang mengenai wajah. Kemudian kalau manusia membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, punya nilai moral dan punya etika tadi, ya, masalah mengenai nilai. Nah, sekarang cara kerja. Kira-kira sudah paham belum cara kerja dari kecerdasan buatan? Jidan? Paham belum, Jidan? Cara kerjanya tadi. Bagaimana kecerdasan buatan itu bisa menjawab? Dari mana? Berdasarkan data-data yang pernah dimasukkan, ya. Kemudian dia bisa baru
memproses, kemudian memberikan jawaban yang memberikan hasilnya itu. Misalkan ada yang memasukkan data, ada yang memberi nama, dia belajar masuk ke otaknya. Ya. Kemudian ketika ada yang bertanya, dia dicari otaknya si kecerdasan ini. Nah, kemudian setelah dia tahu, dia jawab. Ya, jawab berdasarkan data-data yang pernah dimasukkan. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan kecerdasan buatan. Tahu Google Translate? Google Translate tahu? Google terjemahkan. Sekarang kita menggunakan Google Translate dulu ya. Kelompoknya sudah dibagikan. Silakan kelompok 1, 2, 3. Ya, cari ya, langsung aja di situ jawabannya. Kelihatan nggak? Nah, ikut bekerja ya, biar tahu caranya. Oh, kalau misalkan ada soal bahasa Inggris dari Ibu Elis, bisa menggunakan Google Translate ya. Google Translate itu fungsinya adalah bahasa, mengubah bahasa, misalkan Indonesia dari bahasa Inggris atau mungkin pengen bahasa lainnya, itu bisa di Google Translate. Ya mungkin Alvin nanti besar pergi ke Korea, nah ada yang nggak tahu bahasanya, kamu cari di Google Translate ya, lewat HP bisa, walaupun nggak punya kamus ya. Ya, tuh ya. Misalkan ada yang cita-cita pergi ke luar negeri, suatu saat kamu di luar negeri nggak tahu bahasanya, ya kamu bisa menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan apa yang belum kamu tahu ya. So, silakan diisi, bisa nggak ngisinya? Iya, di situ aja langsung. Jangan lupa dikasih kelompoknya namanya. Sampai ini sama.
Iya kan, kalau susah cari di Google tuh. Menemukan. Ini kan jawabannya AI jawabannya. Ya. Jawabannya. Halo guys. Wah, pinter-pinter kelas namanya ya. Apa weh?
Nanti yang lain jawab betul apa salah jawaban dari Ahmad ya. Kelompok 3 maju. Jawabannya mencari Oi. arah dan lokasi tempat. Betul apa salah? Salah. Maaf, aplikasi untuk Dari aku sama Dewi sih. tempat. Betul apa salah? Betul. Lanjut. Komik masjid. Ih, kenapa ya ketinggian? Dari aku sama Dewi sih. Apa yang dilakukan dengan Gemma? Anjay. Orang-orang perjalanan menuju sekolah. Betul apa salah? Betul. Awas si Gama. Langsung ke ramen ya. Ini. Ya wong miriset mau. Dodon. Ngomong apa? Secara langsung betul apa Bener. salah? Apa? Street view gimana untuk Diri. secara langsung betul Gama apa salah? sandor. Betul ya jawabannya. Masa bisa guys? Kita Google Translate fungsinya untuk menerjemahkan bahasa. Betul apa salah? Betul. Nah, tes apa menggunakan AI? Betul apa salah? Itu untuk membuka handphone. Betul apa salah menggunakan AI? Oh ya. Ini kegedean. Ayo lagi. Manfaat AI di bidang kesehatan untuk membaca dokter adalah mempercepat diagnosis. Betul apa salah? Salah. Betul apa salah? Salah apa salah? Betul apa blingo? Nah, ini nomor 4 nih, ada yang beda jawabannya. Blango blingo.
di Chat GPT. Terus ada di apa lagi? Google Translate. Terus ada Face Unlock. Nah, Face Unlock itu di HP. Terus ada yang bisa membaca penyakit. Nah, ada juga ya. Ya. Apa yang belum dipahami? Coba ada nggak yang tidak dimengerti? Ada nggak yang belum dimengerti? Ahmad, ada nggak yang belum dimengerti? Ya, tadi belajar apa saja? Belajar pengertian AI ya. Belajar karakteristik. Belajar karakteristik AI. Belajar apa lagi? Cara kerja AI. Terus kita juga melakukan praktek langsung menggunakan AI. Ya. Sudah paham semua? Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ya. AI itu cerdas. Jadi kita jangan sampai kalah cerdas dengan AI. Bagaimana biar kita nggak kalah cerdas? Kita harus rajin belajar. Jangan sampai kita kalah dengan AI. Soalnya banyak pabrik-pabrik yang menggunakan mesin ya, tidak butuh manusia. Manusia tidak disuruh kerja, tapi yang disuruh kerja adalah mesin. Jadi tenaga manusia diganti dengan mesin. Jadi kita harus berpikir lebih cerdas lagi. Bagaimana agar kita itu bisa berguna. Jangan sampai kalah dengan AI. Harus rajin belajar. Kita juga jangan terlalu percaya dengan AI karena bisa jadi salah. Karena dia cuma belajar dari data, sedangkan datanya belum tentu benar. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.